hari ini setelah entah sekian abad, ternyata gue ketemu lagi sama yang namanya Ibu Putri. Hai Ibu Putri. Hai. Putri ini adalah teman lama gue yang dia itu menurut gue very random. Karena ya sesama orang random itu biasanya lebih akan Random. lebih akan random. Kenapa gue bilang random? Karena sebenarnya gini, yang pengen gue ceritain itu adalah Putri ini orang yang menurut gue apa aja dikerjain sama dia, saking apa ajanya. Jadi gue tahu banget kalau dia itu dulu adalah seorang yang sangat berpikir tentang wirausaha, kuliah wirausaha, pokoknya segala macam wirausaha, which is benar dikerjain. Tapi setelah dia menjadi budak corporate dan BUMN, gitu ya. Pernah ada di dua-duanya kan? Aduh males. Pernah jadi tenaga ahli kementerian, pernah jadi BUMN, pernah juga di korporat. Top lah. Oke, terus tiba-tiba one day dengan idenya dia berjualan dan dengan tampilan dia yang seperti Tante Sayur, akhirnya dia bikin Tante Sayur. Udah berapa tahun Tante Sayur? 10 tahun. Dan itu menggelegar dong, lo udah banyak profit dong dengan Tante Sayur. Profit lah enggak lah. Kalau namanya profit itu bukan dari Tante Sayur. Profit itu dari itu. BUMN profitnya. Terus sekarang Tante Sayur masih jalan? Masih. Tante Sayur masih jalan, tapi sekarang ada satu community yang gede banget, yang juga selalu di follow mungkin sama yang lain, namanya Ibu-Ibu ID. What is that? Nah ceritanya itu Ibu-Ibu ID. Waktu tahun 2020 pas lagi COVID, saya kenalan nih sama bapak-bapak ID. Jadi saya undang itu founder-foundernya ada 6 orang. Tunggu, again random ya, bapak-bapak ID undang. Random banget. Jadi di IG kita kenalan, terus suka komen-komen, sudah Pak silahkan datang ke tempat saya deh gitu. Kita undang lah, jadi semua foundernya bapak-bapak ID. Terus udah gitu kita undang, kita ngobrol. Ya ngobrol biasa, udah angin lalu lah. Nah kita 3 tahun yang lalu, tahun 2023, aku ngobrol sama salah satu foundernya. Nah, salah satu foundernya ngajakin, lo join dong, ngurusin bisnis mau nggak di bapak-bapak ID. Tapi karena saya perempuan kan, saya males ya namanya ngurusin bapak-bapak gitu. Akhirnya yang kita lakukan adalah, oke, punya IP apa yang lain yang menarik. Kira-kira saya bisa merubah wajah IP ini dalam waktu 100 hari. Tapi kita orang pemerintahan ya Bu. Semoga programnya 100 hari. Ya ada mending. Nah, setelah itu saya dikasih lah Ibu-Ibu ID. Tapi saya bilang, kalau 100 hari ini berhasil, saya bisa jadi co-founder. Oke. Itu di link di awal ya. Di linknya seperti itu. Oke. Dan akhirnya tuh saya bikin perubahan. Jadi saya restructuring. Ini akun Instagram ya. Cuman kan karena kita balik lagi, kita gaya BUMN gitu ya ngomong. Terus 100 hari akhirnya kita sepakat bahwa kita bikin baru lagi lah salah satu perusahaan IP yang emang kita fokusnya tuh bikin konten DNA. Gitu. Ceritanya itu. Jadi tapi berarti sebenarnya lo men-switch diri lo dari biasanya bangun branding sekarang jadi jadi content creator gitu ya untuk sesuatu. Sebenarnya kita juga bukan content creator. Oke. Jadi filosofinya gini. Kalau kita kan dulu di negara ya, hidup orang banyak itu dikuasai negara gitu ya. Jadi kita tuh terbiasa yang namanya ngurusin hulu. Nah, oke, ya, gue tahu. Ini adalah hulu juga. Jadi akun Instagram, akun Instagram itu sebenarnya looks-nya akun Instagram. Tapi di situ kita bikinlah konten DNA. Jadi kita buatlah semacam pilar-pilar lah. Pilar-pilar sebenarnya apa yang bisa merubah bangsa ini. Oke. Ya biasalah, kita kan 280 juta penduduk Indonesia itu 60%-nya ibu-ibu sih. Betul. Nah, mereka kan very aktif di sosial media. Oke. Nah, aku ngeliat tuh sekarang banyak banget akun-akun di Indonesia yang memang mereka tuh naik turun emotionnya. Kadang-kadang postingnya happy, kadang-kadang postingnya sedih, kadang-kadang postingnya apa. Sesuai dengan emosional manusia. Nah, di sini kita bikin namanya content machine. Jadi kita bikinlah Ibu-Ibu ID sebagai media community, di mana kita tuh ya community base sebenarnya, tapi kita tetap media ya, tapi kita bukan media ini ya, bukan media masih belajar lah jadi media, belum punya kartu pers jadi diem-diem aja. Jadi
kita ini emang jagonya bikin iklan layanan publik. Oke. Jadi kita mencoba mensimplifikasi sesuatu yang ribet, Ya. sulit diterima sama ibu-ibu, sehingga mudah diterima ibu-ibu. Makanya kita banyak bikin konten buat Kemenkes, kita banyak bikin konten buat Komdigi, kita bikin juga buat yang Angkasa Pura My Love, Ya, of course. Jadi singkat cerita, lo tuh sebenarnya membuat ibu-ibu ID ini juga untuk memberikan apa kalau bahasanya pemerintahan sekarang adalah memberi literasi ya pada orang sebanyak itu ya. Literasi, dan kita fokusnya kepada happiness. Oke. Jadi kita pengennya sih semua ibu-ibu nggak punya mindset yang negatif lah. Jadi semuanya positif. Kalau ibu-ibu ID sih sebenarnya kita pengen bikin IP. Kita pengen bikin safe place lah. Buat orang tuh punya wadah yang emang ya positif aja gitu. Nggak ada kita mikirin masalah kesedihan. Ya namanya kesedihan pasti ada terus ya. Spread positivity. Cuman kayak kita gitu-gitu. pengen semuanya positif gitu. Nah ini makanya di Ibu-Ibu ID kita mengajak ibu-ibu untuk lebih produktif lagi. Buat saya bikin media komunitas seperti ini adalah gimana caranya saya merubah mindset. Saya merubah mindset, terus ya kita harus udah lebih apa ya namanya ya, lebih empathy lah. Jadi kita pengen bikin ibu-ibu tuh sesuatu yang berguna buat ibu-ibu, tapi dengan mereka minimalis modal. Makanya kita bikin acaranya sekeren mungkin, tapi ya no cost. Oke, jadi jangan lupa yang belum ikut kelas-kelasnya, cepetan ikut. Terakhir, lo bilang memberikan kebahagiaan ke banyak orang. Apa satu kata? Apa arti bahagia buat seorang poetry? Bahagia ini ya, soalnya dia itu simple banget sebenarnya. Kalau you bahagia, I bahagia juga. Itu jadi 3 kata deh. Sampai di sini. Thank you. Tetap aja cendol terus.